Anak-anak yang terkasih, selamat pagi dan salam sehat. Hari ini kita melanjutkan pertemuan renungan aksi puasa pembangunan 2021 dengan tema semakin beriman, semakin solider. Anak-anak yang terkasih, tujuan pertemuan yang ketiga ini adalah kita diajak untuk mengenal sikap meneladani Yesus yang mau menolong orang lain. Nanti kita juga akan mendengar kisah Zakheus yang mau bertobat setelah bertemu Yesus. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas karunia iman yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Dengan iman yang kami miliki, ajarilah kami untuk bisa berbagi kepada sesama kami, terlebih di tengah kesulitan di masa pandemi COVID-19 ini. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Pertobatan Zakheus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumahmu, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Anak-anak yang terkasih, kita sudah mendengar kisah dari kitab suci tentang pertobatan Zakheus. Sekarang kita akan melanjutkan dengan mendengarkan pendalamannya. Pendalaman atau pokok pewartaan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah mendengar cerita tentang Zakheus, si pemungut cukai yang bertobat. Pemungut cukai adalah orang yang pekerjaannya merampas hak milik orang lain agar menjadi kaya. Dosakah pekerjaannya? Iya, betul, pasti berdosa, karena merugikan orang lain, membuat orang lain jadi menderita dan bahkan membenci dia. Namun Zakheus masih memiliki hati untuk bertobat dengan segala kekurangan yang dia miliki. Walaupun badannya pendek dan amat kecil, Zakheus berusaha agar bisa melihat Tuhan Yesus dengan cara memanjat pohon ara karena penuh dengan kerumunan orang banyak. Apa yang terjadi? Ternyata Tuhan Yesus lebih dahulu melihat Zakheus berada di atas pohon. Tuhan Yesus malah mendekati Zakheus dan menyapa, "Wow, betapa senangnya hati Zakheus
Mendengar perkataan Yesus dengan penuh sukacita, ia pun menerima ajakan Yesus. Zakius dengan penuh semangat berjanji kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Luar biasa. Zakius si pemungut cukai itu bertobat dengan mengakui segala kesalahan di hadapan Tuhan Yesus. Dan bahkan berjanji akan mengembalikan uang hasil rampasannya 4 kali lipat dari orang yang diambilnya. Sebuah pertobatan yang luar biasa, bukan? Zakius saja mau bertobat dari perbuatan dosanya dan bahkan mau berbagi harta dengan orang miskin. Lalu bagaimana dengan kita? Di masa Prapaskah ini, apakah kita juga mau mengakui kesalahan kita, mau bertobat dan menjadi berkat bagi sesama yang miskin dan menderita, dengan cara berbagi apa yang kita miliki? Anak-anak yang terkasih, sekarang kita akan melakukan aksi nyata yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Mari kita mendengarkannya. Aksi nyata, membuka hati agar dengan rela berbagi dari yang kita miliki. Boleh itu dari uang jajan, tabungan kita, barang-barang yang masih layak pakai, dan yang lain untuk sesama kita yang membutuhkan. Tuhan ingin kita berbagi dengan orang lain. Sekarang banyak orang yang kesusahan dan memerlukan uluran tangan kita. Mari kita berbagi dari apa yang kita miliki yang diberikan Tuhan untuk kita. Marilah kita menutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas keteladanan-Mu hari ini melalui sabda-Mu. Jadikanlah kami alat-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, terima kasih telah hadir dalam pertemuan minggu yang ketiga ini. Semoga apa yang menjadi cita-cita kita dapat kita laksanakan dengan baik, dan semoga kita selalu sehat. Tuhan memberkati kita. Amin.